Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa lagi agenda Masjid Asifah ya, Masjid Pilin. Kita ketemu untuk kultum. Yang saya hormati seluruh jamaah sholat zuhur berjamaah yang Masjid Asifah. Baik, kita sebentar aja, namanya kultum paling lama mungkin 7 menit ya. Yang penting kita bisa saling mengingatkan hari ini, mudah-mudahan berguna untuk kita sebagai manusia yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tugas kita cuma satu sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tetapi persoalannya Bapak sekalian, untuk beribadah itu hanya diterima jika amal kita ini dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, ini jadi persoalan ya. Karena katanya ikhlas itu susah. Ikhlas itu tantangan terbesar bagi kita. Nah, saya mungkin bukan melanjutkan ya, tertarik dengan pembicara atau penceramah yang kemarin ya, Rabu kemarin. Biasanya kan pengurus menyediakan ada ceramah yang membahas kitab penawar hati ya, penawar hati. Itu menarik sekali, itu memang salah satu kajian tasawuf ya. Nah, saya tertarik kemarin, memang mungkin ini untuk mempertegas lagi. Bapak Ibu tidak akan bisa ikhlas kecuali bisa membunuh 3 musuh utamanya. Ini pesan penting yang hari ini kita sampaikan, itu aja. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, saya kira kita akan menjadi hamba yang ikhlas. Nah, apa saja musuhnya yang harus kita matikan ya? Ini ibarat musuh yang paling besar di diri kita itu. Kalau tidak bisa mematikan musuh itu, susah ikhlasnya. Nah, nanti kita cek masing-masing ya, masing-masing kita cek apakah kita ini sudah mampu mematikan 3 musuh utama kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian tiap hari sudah mendengar, bisa ada yang bosen mungkin. Tapi persoalannya ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini, yang paling penting tuh aplikasinya. Mungkin kalau teori semua harat-harat, apalagi sekarang internet ada ya. Internet ada. Sampai apapun yang ditanyakan itu bisa dijawab. Apalagi sekarang musimnya AI ya, atau AI ya. Jadi dengan kecerdasan buatan, pertanyaan apapun akan terjawab. Kemudian masalah apapun tuh tahu dia. Bahkan untuk curhat pun bisa. Itu hebatnya zaman sekarang. Dan itu bisa dilakukan 24 jam tanpa ada jeda. Nah, sekarang baik, kita mulai ya. Musuh utamanya kita itu ada 3 yang harus dimatikan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, 1 aja, ini termasuk kita pertanyakan keikhlasan kita. Yang pertama adalah, biasa kan kita sudah tahu. Kalau saya singkat URT ya. Jadi nanti ingat aja, setelah dari keluar masjid ini kalau masih URT-nya ada, itu berarti kemungkinan keikhlasan kita masih dipertanyakan. Yang pertama apa? Ini masalah ujub. 1 ini aja sampai bisa menghilangkan, insya Allah yang lain itu musuhnya akan kalah. Ujub itu apa? Ujub itu diri merasa hebat. Nah, ini lebih mengerikan daripada riya ya. Kalau riya itu kita perlu modal Bapak sekalian. Kita foto, itu kan perlu modal. Tapi kalau ujub tuh dengan diem gini aja, kalau nggak saya nggak bisa itu. Itu kalau bukan saya, wah itu berat itu. Jadi ujub ini, kalau Bapak Ibu masih merasa beramal, itu memang tingkat tinggi nih kelasnya sudah. Susah. Saya beri contoh begini. Bapak Ibu tiap hari ketemu dengan
misalkan ya naik kendaraan ke rumah sakit ini ya, ke rumah sakit naik kendaraan, di jalan ketemu orang yang meminta-minta, ya. Kemudian Bapak Ibu selalu, wah kemarin sudah diberi, itu berarti sampean masih merasa beramal. Kalau sudah bisa menghilangkan itu enak. Ketemu pengemis, meskipun tiap hari selama sebulan, setahun, nggak akan ngaruh. Kalau kita niatkan, ikhlas itu kan niatnya semata-mata karena Allah, ya sudah. Wah ada orang pengemis, kita naik kendaraan, kita kasih. Karena Allah menyuruh dan Rasulnya menyuruh kita sedekah, kan gitu ya. Karena Allah dan Rasulnya menyuruh sedekah, sudah kasih. Nggak usah ngomong, apalagi ngomong ini, masih muda, ngemis ya, apa nggak ada kerjaan lain. Ya itu kita yang kurang kerjaan. Jadi ketika kita sudah bisa menghilangkan musuh yang pertama, ujub tadi, merasa hebat, merasa beramal. Contoh yang paling nyata, ketika kita misalkan tiap hari bisa sholat tahajud, tiap malam kita bisa tahajud. Bukan kita yang hebat Bapak sekalian. Coba sampai bayangkan, kalau nggak dibangunkan oleh Allah, bisa bangun nggak? Nggak bisa Bapak sekalian. Meskipun pakai alarm, HP-nya 3 biji, tetap nggak akan bangun. Ada aja, mungkin badan. Nah, kalau kita sudah bisa mengalahkan musuh yang pertama ujub, apalagi kita gini, merasa berjasa ya, ini mohon maaf misalkan. Sampai misalkan sebagai ketua RT atau kepala, oh itu kalau nggak saya dulu itu nggak sukses itu. Coba hilangkan itu. Jadi kalau musuh pertama ini sudah kita musnahkan ya, yakin saya cerita itu nggak ada. Apalagi kita tiba-tiba duduk terus ngomong gini, wah ngantuk sekali saya, tadi malam tahajud, nggak ada yang tanya, nggak ada yang cerita misalkan kan. Itu kita merasa sudah beramal dan ya itu unsur riaknya ada akhirnya. Nah ini jadi Bapak sekalian, musuh yang paling utama itu kita merasa beramal. Kalau masih sampean Bapak Ibu menyeritakan amal kita, itu diragukan nanti. Saya dulu. Nggak usah uruskan ya, rugi nanti. Amal yang sudah dicatat baik bisa terbakar gara-gara kita ngomongkan. Nah, di dalam Islam ngomongkan kebaikan aja takutnya nanti kan rusak amal kita. Apalagi juga ngomongkan bangga dengan keburukan kita, amal kita. Saya dulu SMA itu nyontek, padahal nggak ada yang nanya ya, atau sama-sama cerita. Padahal salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah keburukan kita yang kita ceritakan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah menutup aib kita, tapi kita membuka sendiri. Nah, dari sini Bapak-Ibu sekalian, ujub ini harus kita kendalikan. Jangan merasa lebih baik dari orang lain, jangan merasa beramal. Nah, itu memang susah, ya susah. Kita belajar. Sampai nggak usah ngomong saya sudah bisa atau nggak usah. Yang penting ilmu itu kalau benar jalankan. Bisa jadi kita yang ngomong ini nggak bisa menjalankan, tapi sampean yang sukses masuk surga gara-gara diberi ilmu orang lain. Kan ada juga yang ya guru-guru kita itu memang harus kita turuti kalau omongannya benar ya. Makanya jangan kita ngomong, wah ini orangnya bisa nggak? Kalau orangnya nggak bisa terus malah kita bantah gini, mah dia aja nggak bisa. Nah, sampai berarti sudah merasa lebih baik lagi. Ya jangan, sudah biarkan aja. Itu urusan masing-masing, nanti di hadapan di padang mahsyar nanti ada hisabnya. Jadi nggak usah apa yang saya katakan, apa yang orang katakan, dengarkan. Kalau baik ikuti, kalau enggak tinggalkan. Beres sudah, nggak usah ribut. Baik ya, yang pertama itu masih ada 2 ya. Yang kedua apa? Saya bilang tadi URT. Yang kedua riak. Riak ini menjadi sesuatu yang hobi kita akhirnya. Contoh sederhana adalah gini ya. Karena sekarang zamannya media sosial, makan kita foto, kita upload, sedekah kita foto, kita upload ya. Oke. Pertanyaannya, niatnya mengupload itu apa? Niatnya ngupload itu tanyain dulu.
Dia ngomong, oh biar saya membagi kebahagiaan katanya. Ya, saya mau tanya, ketika sampai ngomong membahagiakan kebahagiaan, karena supaya orang misalkan mengikuti, misalkan sedekah mengikuti. Ketika ada orang misalkan ya mengoreksi atau istilahnya itu mengomentari, sedekah sedikit aja ya, misalkan ya, wah itu sampean marah, itu tandanya sampean tidak ikhlas. Sampean kecewa nggak dipuji, itu pasti karena merah. Karena sampean mengharap pujian ketika ngupload itu. Nah itu tanda-tanda kita pamer ya riak tadi. Nah musuh yang kedua ini matikan, sampean mesti ikhlas. Ciri ikhlas itu tidak pernah akan kecewa, tidak akan pernah marah, dan tidak pernah akan gelisah dengan apa yang kita kerjakan, karena sudah semata-mata karena Allah. Saya sering cerita misalkan begini, sampean baik sama, ini yang sudah keluarga ya, sama istri atau suami Anda, itu niatnya apa? Niatnya pengen dihormati, pengen disayangi, atau bagaimana? Kalau niat kita ikhlas semata-mata karena Allah dan Rasulnya memang menyuruh kita ya, memang menyuruh kita untuk berbuat baik pada istri kita, nggak pernah marah kalau sekalian, sampai nggak pernah mungkin lagi. Jadi kalau istri kita atau suami kita memberi muar, ya tidak apa-apa, tenang aja ya. Karena yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah sudah. Contohnya sampai tiap hari melayani, mencuci, tapi kemudian istri sampean atau suami sampean tiba-tiba ngomong, wah cucian nggak bersih, sampean marah, itu tandanya salah satu dipertanyakan bahwa sampean tidak ikhlas karena Allah. Karena bukan untuk dia sebenarnya, karena kita ini ya Allah pasti mencatat yang baik sudah. Komentar orang kalau kita turutin nggak ada habisnya bagusnya, nggak ada habisnya. Paling nyaman tuh saya ini, saya berdiri kemudian sampai komentar kan, itu ceramah nggak bermutu, saya marah, itu saya nggak ikhlas berarti ceramah saya ini. Karena bagi saya katakanlah walaupun satu ayat, ya sudah itu urusan saya dengan Allah. Sampai mau ngomong saya buruk itu bukan urusan saya lagi, itu urusan sampean aja dengan Allah nanti. Jadi ketika kita sudah berbuat ikhlas, semua beres mesti. Itu karena semua karena Allah. Jadi riak tadi ya, itu perlu kita, ketika kita sudah minta dihargai, minta dipuji atau dinilai orang, itu tanda-tanda riak. Karena penilaian itu mesti mintanya yang baik. Kalau tidak baik, sampean kecewa. Nah itu namanya sudah riak, pamer itu tadi. Itu harus dimatikan. Mulai sekarang jangan pernah ngomong lagi, kalau saya nilainya 100 misalnya ini. Yang merasa beramal tadi itu jadi penyebab. Coba saya bisa beramal ini karena Allah, selesai sudah. Apa yang kita banggakan? Tidak ada Bapak sekalian, tidak ada. Kita bisa ngomong hafal Al-Quran misalnya. Coba susah Pak yang kalau nggak diberi taufik dan hidayah Allah tuh ngapalkan ayat tuh, nggak hafal-hafal ya. Nah, jadi musuh yang kedua riya. Jadi URT tadi ya, ujub. Mulai sekarang kita mulai berusaha, kita latihan. Yang penting kalau salah tetap balik lagi tobat. Terakhir ya Bapak sekalian, musuh yang ketiga adalah kan URT. Yang terakhir apa? Takabur. Takabur ini salah satu musuh bikin kita tidak ikhlas. Karena apa? Merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal Nabi sendiri pernah bersabda ya bahwa tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Jadi kalau saya kutip di Hikam ya, ini sarahnya Kiai Haji Soleh Darat. Kita itu jangan merasa lebih baik meskipun dari seekor anjing, itu ada di kitab beliau. Jadi bayangkan kita aja dengan anjing jangan merasa lebih baik, apalagi dengan sampean-sampean di sini. Nah, kenapa banyak orang yang mampu, banyak orang yang mungkin pangkatnya tinggi, derajat, banyak yang tergelincir, makanya hati-hati. Karena menghilangkan lebih baik ini susah loh sekalian. Ya, saya beri contoh gini, ini ada mas-masnya ini, perawat kah, dokter. Saya dokter, saya konsultan. Sudah ngomong gitu, Hikam itu apa?
SMA, D1 sudah merasa lebih baik. Nah, ujiannya lebih besar kan dibanding kita yang misalkan lulusan SD kan, apa yang mau dibanggakan kan, kewenang aja kita. Nah terus kemudian naik mobilnya lebih harat, nengok halah ini apanya Avanza gitu. Dia Alphard misalkan ya. Makanya orang-orang yang mampu diberi kelebihan Allah itu godaannya lebih besar. Makanya di surga itu kan kebanyakan orang miskin malahnya. Karena Bapak Ibu kita nggak usah menggugat atau drengki dengan sesuatu yang diberikan Allah. Itu ujiannya semakin diberi semakin besar Bapak sekalian. Contoh jabatan aja, baru jadi kabid misalkan atau wadir atau direktur misalkan. Kabid melihat kasihnya, kamu kasih aja. Itu memang ujian yang berat ya Bapak sekalian. Jadi kita nikmati, kita syukuri makom atau posisi kita yang diberikan Allah. Semua akan baik-baik saja. Tapi kalau kita ini dikiranya gampang, saya aja bayangkan ya, kebetulan saya nggak bayangkan jadi pejabat diberi mobil dinas misalnya. Ini terus sampai ujiannya berat Bu. Mobil dinas bisa dipakai ke mall misalkan ya, salah lagi sudah. Nah, kapan sih dipakai benar-benar dinas? Itu kan luar biasa. Jadi jangan pernah iri misalkan pejabat sudah dikasih mobil dinas, dikawal ya, dilayani dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi pedoman kita bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu pasti itu yang terbaik bagi kita. Contoh begini, ada seseorang diuji dengan sakitnya misalkan mata mulai kabur ya, kemudian nggak bisa lagi jalan-jalan. Coba kalau hikmah yang kita terima dengan senang ya, dengan mata kabur itu kita sudah berapa maksiat yang bisa kita hindari dengan dari mata sebenarnya ya. Kemudian karena nggak bisa kumpul-kumpul terus, berapa gibah yang bisa kita hindari. Sebenarnya kalau kita cermati hikmah Allah itu Allah yang lebih tahu daripada kita. Tapi biasanya kita kan selalu mengeluh aja, protes aja. Padahal paling di dunia kan 60-70 tahun misalkan kan rata-rata itu. Selanjutnya kita akan hidup abadi di akhirat. Nah kalau sudah berpikir gitu, saya kira kita akan enak aja ya, tenang aja sudah. Kita nikmati aja apapun yang kita terima dan apapun yang kita punya. Baik Bapak sekalian ya, sebelum saya akhiri, jadi saya ulangi lagi, ingat untuk ikhlas pastikan 3 musuh utama kita, URT tadi ya, ujub, riya, takabur, matikan dulu. Selama masih itu saya yakin susah akan ikhlas, akan susah sekali. Karena berarti bukan semata-mata karena Allah. Mesti ada unsur nafsu kita, ada unsur manusia kita. Baik ya, saya kira demikian Bapak sekalian. Semoga ya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita dari ujub, riya dan takabur. Jadikan setiap amal kita semua menjadi amal yang ikhlas hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.